Halo semuanya, perkenalkan saya Evania. Tahukah kalian bahwa tanggal 5 Juni merupakan Hari Lingkungan Sedunia? Hari Lingkungan Sedunia telah ditetapkan oleh PBB demi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Di Indonesia, pada Hari Lingkungan Sedunia 5 Juni 2021 kemarin, pemerintah merefleksikan tentang kondisi lingkungan di Indonesia, terutama masalah kualitas udara yang semakin memburuk. Bahkan, tingkat polusi udara di Indonesia sudah melebihi batas aman yang ditetapkan WHO. Polusi udara sebagian besar disumbangkan dari asap kendaraan bermotor. Di Indonesia memang aktivitas sehari-hari tidak bisa lepas dari penggunaan kendaraan bermotor dikarenakan fasilitas transportasi umum yang masih kurang memadai. Jika dibiarkan dan kualitas udara semakin memburuk, warga Indonesia bisa kehilangan harapan hidup hingga 5,5 tahun. Karena organ tubuh yang akan terkena dampak dari polusi adalah paru-paru, maka dari itu, sebenarnya dengan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19, untuk menggunakan masker juga dapat menghindarkan kita dari dampak buruk polusi udara. Untuk mengatasi masalah polusi udara ini, tentu butuh kerjasama dari semua warga Indonesia untuk betul-betul peduli terhadap kondisi lingkungan. Tidak bisa jika hanya pemerintah atau organisasi tertentu saja yang berusaha. Harus seluruh warga Indonesia yang juga ikut untuk berusaha. Sama seperti teladan gereja Katolik, di mana saat model gereja institusi piramidal, susunan hierarki yang masih berupa susunan pimpinan tertinggi hingga terendah ternyata tidak membuat gereja dapat membawa perubahan kepada dunia untuk menyampaikan kerajaan Allah. Saat sekarang, model gereja persekutuan umat, di mana semua susunan hierarki sekaligus kaum awam saling bekerja sama, pesan kerajaan Allah mulai dapat terdengar hingga ke dunia luar. Persekutuan gereja juga semakin erat, bahkan dapat memberi perubahan ke masyarakat dunia. Sama juga seperti sistem koordinasi dalam tubuh kita, di mana jika salah satu organ saja bermasalah, maka pengelolaan tubuh kita terhadap rangsangan luar juga terganggu. Kita dapat melihat, dapat mendengar, dapat mencium aroma, dapat merasakan, dan dapat merespon cepat terhadap bahaya, itu semua karena kerjasama dari organ-organ tubuh kita. Hal-hal tersebut menggambarkan bagaimana pentingnya kerjasama dalam menghadapi suatu permasalahan. Manusia memang luar biasa kreatif dalam menciptakan teknologi yang dapat membantu mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam dunia medis, beberapa permasalahan kesehatan dapat dibantu dengan menggunakan teknologi yang diciptakan oleh kerjasama beberapa manusia, seperti teknologi Jago Arm yang membantu kaum disabilitas dalam bergerak. Salah satu hasil kerjasama manusia dalam suatu perusahaan untuk bersama-sama mengatasi masalah polusi udara adalah mobil hybrid dan mobil listrik. Mobil hybrid merupakan mobil yang memanfaatkan bahan bakar yang nantinya bahan bakar tersebut diolah menjadi energi listrik yang digunakan untuk menjalankan mesin. Mobil listrik merupakan mobil yang tidak menggunakan bahan bakar sama sekali. Mobil ini memanfaatkan listrik yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan mesin. Kondisi lingkungan semakin memburuk pada masa modern ini. Padahal, pola pikir manusia semakin maju. Tetapi mengapa kualitas udara semakin menurun? Polusi udara meningkat setiap harinya yang akan membahayakan lingkungan sekaligus kesehatan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, tidak bisa hanya teknologi yang bergerak. Kesadaran manusia dan kemauan manusia untuk peduli terhadap lingkungan juga harus ikut bergerak bersama teknologi. Maka dari itu, mobil hybrid dan mobil listrik diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan ini. Dalam pemanfaatan mobil hybrid dan mobil listrik, manusialah yang akan berperan secara langsung untuk mengurangi polusi udara. Ini adalah latar belakang dari perusahaan-perusahaan otomotif dalam menciptakan mobil ramah lingkungan sebagai bentuk dan bukti bahwa perusahaan-perusahaan otomotif juga peduli terhadap kondisi lingkungan. Mungkin penggunaan mobil listrik masih sulit direalisasikan di Indonesia,
Selain harga mobil listrik yang sangat mahal, PLN sendiri sebagai produsen listrik di Indonesia masih belum dapat menyediakan pasokan listrik yang cukup untuk digunakan mobil-mobil listrik. Tetapi, mobil hybrid sebenarnya sudah dapat digunakan masyarakat Indonesia dan sepertinya sudah lumayan banyak orang yang beralih menggunakan mobil hybrid. Mobil hybrid termurah berada pada kisaran harga 500 juta rupiah, di mana mobil listrik paling murah pada kisaran harga 1 miliar rupiah. Selain itu, mobil hybrid memang masih menggunakan bahan bakar berupa bensin. Tetapi bensin ini nantinya akan diubah menjadi energi listrik, sehingga sangat mengurangi polusi. Bahkan pada jenis tertentu tidak ada polusi yang dikeluarkan sama sekali. Jika pada mobil listrik tidak dapat digunakan untuk jarak jauh, karena persediaan listrik yang disimpan belum terlalu besar, dan tidak dapat digunakan untuk berkendara dengan kecepatan tinggi, mobil hybrid dapat digunakan untuk berkendara jarak jauh dalam kecepatan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa mobil hybrid menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Indonesia untuk lebih mengenal dan terbiasa dalam menggunakan teknologi ramah lingkungan. Di Indonesia, memang mobil hybrid dan mobil listrik belum begitu populer. Tetapi, dengan meningkatkan promosi terhadap produk-produk ramah lingkungan seperti ini, mungkin masyarakat Indonesia dapat semakin mengenal mobil hybrid dan mobil listrik. Tentu, jika mobil hybrid dan mobil listrik semakin dikenal, dan semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakannya, maka makin banyak pula perusahaan otomotif yang menciptakan kendaraan ramah lingkungan. Sehingga harga produk pun tidak akan terlalu tinggi. Karena memang tergolong teknologi baru, maka belum banyak yang tertarik sehingga perusahaan harus mengeluarkan produk dengan harga yang dapat memberikan keuntungan kembali terhadap perusahaan. Tapi perlu kita ingat juga ya, bahwa untuk peduli terhadap lingkungan, kita juga dapat mulai dari usaha-usaha kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mulai mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk pergi ke tempat yang jaraknya dekat, mengurangi penggunaan plastik, mengurangi penggunaan alat elektronik jika tidak diperlukan, memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi ruangan, memanfaatkan udara segar untuk mendinginkan ruangan, dan masih banyak usaha kecil yang jika setiap hari kita lakukan, perlahan-lahan memberikan perubahan terhadap lingkungan. Tentu jika semua orang punya kesadaran, karena jika hanya satu orang mungkin kurang berdampak. Tetapi jika 10 orang, 100 orang, 500 orang, bahkan lebih yang melakukannya, maka dapat dipastikan perlahan-lahan kondisi lingkungan kita juga akan membaik. Dengan melakukan hal-hal kecil yang dapat memberi perubahan baik terhadap lingkungan, berarti kita juga ikut menguduskan lingkungan kita untuk kembali menjadi lingkungan yang sehat dan indah. Dengan mengajak orang lain untuk ikut menjaga lingkungan, berarti kita turut mewartakan indahnya alam yang sudah Tuhan ciptakan, sehingga kita harus menjaganya. Dengan berbagai teknologi ramah lingkungan yang tercipta, dan berbagai negara yang sudah menggunakan, berarti manusia juga turut bersaksi atas aksi nyata untuk menjaga alam yang diberikan Tuhan. Dengan perlahan-lahan peduli dan mengajak orang lain, kita juga berarti sama-sama saling melayani satu sama lain untuk menjaga alam milik bersama. Dan dalam segala usaha yang telah kita lakukan bersama-sama ini, berarti kita turut membangun persekutuan. Bukan hanya persekutuan dalam gereja, tapi persekutuan dari seluruh masyarakat dunia untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Maka dari itu, marilah kita mulai sekarang peduli dan mau untuk turut berkontribusi demi perubahan lingkungan kita menjadi lebih baik. Meskipun kita dapat mengandalkan teknologi, tetapi tidak akan ada yang dapat mengalahkan kerjasama dari seluruh manusia yang sama-sama menginginkan yang terbaik untuk alam yang kita cintai ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.